Yang pertama itu orang yang berhak mengeluarkan zakat itu yang punya kecukupan di hari idnya, di malam id dan hari id, yang punya kecukupan dan punya juga sesuatu berupa beras untuk dikeluarkan zakat bagi orang yang wajib dinafkahi. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hitungannya itu mulai malam id tiba sampai harinya id. Ada yang mengatakan hitungannya itu mulai hari id sampai malam setelahnya id, berarti malam kedua dari bulan Syawal, itu hitungannya. Ya, kalau seandainya pas jatuh waktunya dia untuk zakat fitrah, ternyata yang ada cuma cukup satu orang, padahal keluarga isinya banyak, maka dahulukan bapak, dahulukan suami, sisanya tidak wajib. Tidak wajib, kenapa? Tidak punya untuk zakat fitrah. Lah, oke, ditunggu, karena posisinya dia kondisi berhak menerima zakat, akhirnya dapat zakat, akhirnya pas hari itu sakintal. Napa sakintal? Berarti tetap wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu intinya yang penting malam id dan hari id dia punya yang digunakan untuk zakat. Berarti sak fakir-fakir orang, sak miskin-miskin orang, koyok-koyok tetap zakat fitrah. Karena kadang-kadang dia mendapatkan zakat mungkin di atas daripada sekian kilo. Ada orang, dua orang, suami istri, kedua-duanya maaf fakir, bahkan untuk zakatnya sendiri tidak ada. Maka saat itu dia tidak, tapi ketika tetangganya ngasih pas di hari idnya atau malam idnya, subhanallah, ada beberapa kilo, maka wajib juga bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Karena saat kewajiban zakat fitrah dia memiliki beras walaupun itu dari orang yang mengeluarkan zakat. Paham? Tapi kalau cukup satu dua, dahulukan siapa? Dahulukan suaminya, dahulukan bapaknya, yang lain tidak memiliki kewajiban. Ini yang pertama. La ilaha illallah. Dah, atas ngeten niki sedikit kula tambahi nggih. Ini keluarga semacam ini harus betul-betul lebih diperhatikan. Wabil khusus sekitarnya yang mengetahui informasi lebih diperhatikan. Makanya jawaban yang kedua, zakat fitrah itu diberikan posisi orangnya di mana? Mana Mas Sofyan? Zakat fitrah diberikan posisinya Anda di mana? Oh, saya orang Gresik. Pas malam id Anda di mana? Jakarta. Zakatnya kena Jakarta. Fakir miskin yang ada di Jakarta. Seperti tadi ini yang kedua, perjalanan pantai sudah. Sudah. Yang ditanyakan masalah zakat mengeluarkannya di daerahnya dia. Di daerah ya pas tenggelam gini, pas tenggelamnya matahari di malam id, posisinya orang itu di mana? Kalau seandainya di luar Gresik, maka zakatnya di luar Gresik. Anak-anaknya di mana? Di mana anaknya? Di Gresik, zakatnya teng Gresik. Ini mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Tapi ada yang membolehkan juga, yang diikuti, yang menjadi pendapat Imam Ibnu Ujil, termasuk juga mazhab Syafi'i. Beliau ada beberapa permasalahan yang beliau fatwakan. Di antaranya boleh memindahkan zakat dari luar daerahnya. Oh, punya anak sekolahnya di luar negeri. Nah, zakatmu
keluarkan di Gresik ya. Tapi ingat, kalau dia balik maka niatnya ditujukan kepada anak. Jangan kita niati, karena dia sudah berhak mengeluarkan zakat dan niatnya sah. Beda dengan yang masih kecil, niatnya nggak sah, walaupun pandai niat tapi niatnya tidak sah, maka yang wajib niat adalah bapak. Tapi kalau yang sudah balik, jenengan konfirmasi, nak, tolong bapak izini fitrahmu tak niati yo. Oke pak, monggo. Tapi harus izin dulu, nggak boleh langsung tiba-tiba, nak zakatmu tak keluarkan. Loh, harus ada dulu perizinan dulu, perwakilan mengenai masalah niat. Tidak bisa langsung tiba-tiba dikeluarkan buatan angsal. Kalau statusnya dia sudah balik, minimal ada perizinan dari anak kepada bapak, atau bapak minta izin kepada seorang anak. Jadi dengan pendapat Imam Ibnu Hujal ini boleh bagi orang seandainya walaupun di luar Gresik, dia zakatnya tetap di Gresik. Allah Ta'ala. Yang ditanyakan itu bapaknya di tengah laut, nantinya aja. Oh, di tengah laut. Pas di tengah laut. suka di sini. Kepala keluarga. Sedangkan dia kepala keluarga. Kalau seandainya bisa langsung dengan mudah pas malam itu untuk komunikasi, atau sebelumnya diperkirakan saya mungkin kesulitan, mungkin pas awal Ramadan dikeluarkan zakatnya jaga-jaga, maka oke. Oh ngoten nggih, oke. Terus posisinya dia bagaimana ini? Di tengah-tengah laut. Zakatnya kemana? Zakatnya so ikan hiu. Zakatnya yang apa? Udah, kalau pakai Imam Ibnu Hujal, udah sekalian aku dikeluarkan zakatnya. Nah, terima kasih, masya Allah. Ngerti nggih, nek mboten paham pertanyaan itu, makanya fahmu soal nisful jawab. Faham pertanyaan itu separuhnya jawab. Makanya ini kulon jawab kira-kira kurang pas, Ustaz, kurang pas. Monggo niku angkat tanganmu. Nah, terus seperti ini kalau bisa orangnya harus lebih hati-hati. Kalau seandainya aku tidak memungkinkan pas hari H, maka boleh didahulukan zakat fitrahnya di awal Ramadan atau di tengah Ramadan. Tapi kalau ternyata dia pas hari hanya itu ternyata komunikasi kesulitan, termasuk udzur, setelah hari kedua baru ada sinyal, tanggal 2 Syawal. Okay. Dan ibu dan anak-anak yang kondisinya belum balik nggak bisa dengan sendirinya memberikan zakat karena masih berada dalam tanggungan suami. Lah kalau semacam ini udzur, maka zakatnya tetap dikeluarkan tapi jatuhnya qadha. Makanya kalau imutake zakat tetap harus dikeluarkan walaupun harinya sudah berlalu. Zakat fitrah menurut surat Id sah tapi makruh. Zakat fitrah hari yang kedua sah, jatuhnya qadha. Cuma dosa atau tidak tergantung kondisinya. Kalau ternyata dia sudah bisa mengeluarkan, ada fakir miskin nggak dikeluarkan, maka dia yang berdosa, tapi tetap harus dikeluarkan walaupun hukumnya haram dan zakat fitrah jatuhnya qadha. Wallahu a'lam.